Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Sehat-sehat kabeh ya lur ya. Tak doakan yang belum dapat kerja segera dapat lah ya. Yang pengen menikah juga segera dapat calon yang pas lur. Yang hobi rebahan seharian nggak apa-apa, terusin aja lah itu. Ini mimpi indahnya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Nggak perlu repot-repot diet lur. Cukup kerja 24 jam tiap hari, tipes, nah ntar juga kurus. Sesuai requestan dari kalian, Cak, film-film penjara lagi dong yang epic, Cak. Oke. Kalian pasti tidak akan menyesal nonton ngidul kali ini yang bergenre kriminal drama thriller, yaitu The Escapist tahun 2008. Mengisahkan tentang seorang napi dengan hukuman seumur hidup yang merencanakan kabur dari penjara karena suatu alasan. Dia pun merekrut beberapa orang yang bisa membantunya, dan tentu pelarian itu tidak semudah yang dibayangkan. Mereka harus menghindari sipir, menghadapi pentolan penjara, juga rute pelarian yang begitu jauh dan berbahaya. Seperti apakah keepikan film satu ini? Langsung kita ke request tebak-tebakan terkutuk dari dulurku Brejot ya. Cak, batu-batu apa yang sering hilang? Ayo apa lur? Ayo jawabannya batuan rakyat ya. Bukan saya pak, bukan si Brejot ini pak yang ngomong pak. Suka bener emang tapi omongannya. Mau nggak sekejakan? Frank Perry adalah seorang tahanan seumur hidup yang sudah menjalani masa hukumannya selama 14 tahun di suatu penjara di London, Inggris. Hari itu Frank menemui tahanan lain yaitu Riza, napi pentolan di penjara tersebut. Setelah itu scene pun berlanjut saat Frank dan keempat temannya yaitu Lenny, Batista, Brody, serta napi baru bernama Lacey berusaha kabur dari penjara dengan membobol lantai beton. Namun Frank datang belakangan dan karena terlalu gemuk, dia pun harus memakai gesper untuk mengecilkan perutnya agar bisa muat masuk ke lubang. Dan inilah pelarian. Film pun flashback sebelum mereka berlima membahas rencana kabur dari penjara. Bahkan Lacey masih belum ditahan di sana. Karena alurnya ini bakalan maju mundur lur, banyak banget maju mundurnya biar nggak pusing kita. Sebut saja waktu yang ini dengan masa lalu atau flashback. Sedangkan scene yang Frank dan teman-temannya sedang kabur adalah masa sekarang atau masa kini gitu ya. Oke, kancut. Pada suatu siang adik sang pentolan Riza yaitu Tony memberikan sepucuk narkoboy ke salah satu napi yang kita sebut saja Pak Ijo. Sementara Riza memperhatikannya dari jauh. Di lain sisi beberapa napi termasuk Frank sedang main taruhan balapan semut. I'm good for two. Setelah Frank kembali ke selnya, teman sekamarnya yaitu Hedge bebas begitu saja karena sudah melaporkan Lenny yang telah membunuh seorang sipir. Pada hari itu penjara kedatangan napi-napi baru yang salah satunya adalah Lacey. Mereka semua pun disambut dengan meriah, juga dicaci dan dibuli oleh napi-napi lama. Sementara Frank hanya menonton dari depan selnya sambil terus memainkan semacam lilin Play-Doh di tangannya. Sipir-sipir pun mengantar mereka ke sel masing-masing, yang mana Lacey satu sel bersama Frank. Lacey pun berusaha ramah dan mengajak berkenalan, tapi Frank tidak menggubrisnya sama sekali. Setelah itu Pak Sipir memberikan sepucuk surat yang ditujukan kepada Frank dari anaknya bernama Lisa yang baru pertama kali mengirimkan surat ke Frank. Di masa tahanannya yang ke-14 tahun, padahal Frank selalu mengirim surat ke putrinya itu, namun tidak pernah ada balasan dan suratnya selalu dikembalikan lagi ke Frank. Surat tersebut berisi tentang Lisa yang kini menjadi pecandu narkoboy dan jantungnya pernah berhenti berdetak selama 2 kali. Membaca surat tersebut, Frank pun jelas terlihat sangat khawatir dan tepat di jam 9 malam, lampu di area sel pun dimatikan. There is something else.
Film berlanjut ke scene di mana Frank and the gang sedang berusaha kabur dari penjara. Dan sayangnya perut bagian kanan Frank berdarah karena tergesek oleh beton. Setelah itu terdengar suara sipir yang membacakan nama mereka berlima karena tidak ditemukan di dalam sel. 135 Batusta, absent 4223, business 23410, Terry, absent from prisoner 271 business 24404. Scene pun kembali flashback ketika Frank diperbolehkan oleh Pak Sipir bernama Sam masuk ke kapel untuk beribadah seperti biasanya. Namun Frank mengatakan jika dia mungkin akan agak lama berada di sana, yang akhirnya Sam pun meninggalkannya sendirian. Setelah membaca surat dari putrinya, Frank pun merasa khawatir dan berencana untuk segera menemui Lisa. Yang artinya Frank harus kabur dari penjara. Alih-alih berdoa di sana, Frank pun memperhatikan sekeliling, mulai dari tembok bilik pengakuan dosa sampai kunci yang tergantung di pintu kapel. Sementara itu di dalam laboratorium penjara, Batista sedang asik melakukan eksperimen gilanya yang sepertinya sedang membuat seonggok narkoboy dan akan dibagikan ke para napi yang sudah memesan. Ironisnya beberapa oknum sipir juga ikut membantu dan menyerahkan narkoboy itu di dalam perpustakaan untuk para napi yang sudah diberikan kartu oranye oleh Batista. Atas suatu alasan, Batista tidak memberikan kartu oranye ke Tony dan hanya mengatakan, "Gua nggak tahu Ton, coba aja lah lu tanya ke kakak lu sendiri dah." Yang akhirnya ketika bel keluar sel terdengar, saking sakaunya Tony pun buru-buru OTW melewati antrian untuk bertemu kakaknya Riza. Tapi ya sama aja lur, Riza juga mengusir Tony dan tidak memberikannya narkoboy karena Tony sudah terlalu nyandu. It's feeding time, Batista. Give me a card. Go beg your brother. Do you get to wait a while? Tony, now get out. Setelah itu Batista diminta oleh Riza untuk masuk ke satu ruangan di perpus, di mana Paijo yang di awal film mendapat narkoboy dari Tony secara diam-diam atau ilegal akan dihukum karena telah melanggar aturan. Sambil disaksikan oleh Batista, Riza menyerahkan seonggok sisir yang diikatkan dengan besi tajam dan memberi pilihan ke Paijo mau memotong jempolnya atau 4 jarinya. Paijo pun tremor ketakutan dan akhirnya dengan terpaksa dia memilih untuk memotong jempol kirinya. Mending kalau langsung selep kepotong gitu lur. Nah ini besinya agak tumpul dong. Your choice. Tony said it was... Ketika sedang mencuci baju sesuai gilirannya, Frank sempat memperhatikan air yang menetes di atasnya saat menunggu mesin pengering pakaian. Setelah selesai nyuci, Frank pun main catur bareng Brody di selnya. Dan untuk pertama kalinya selama 11 tahun, Brody pun akhirnya menang. Karena Frank memang sangat jenius lur. Frank yang ingin berbicara empat mata dengan Brody pun mengusir Leslie keluar dari sel itu. Tapi dilalah di luar Tony sedang memperhatikan Leslie dari bawah, sedangkan napi-napi di sekitarnya menutup jalan di lantai 3 dan 2 atas perintah Tony, yang akhirnya Leslie pun turun ke lantai 1. Karena Leslie hanya sendirian dan masih anak baru, situasi pun terasa mengerikan. Apalagi setelah Tony berjalan mendekatinya, lalu Paijo pun mengarahkan Leslie untuk keluar dari sana. Ternyata Paijo juga sudah diperintah oleh Tony untuk mengarahkan Leslie masuk ke kamar mandi. Dan tak lama kemudian Tony juga masuk ke dalam sana. Leslie pun terjebak dan Tony mengeluarkan senjatanya sambil terus berjalan mendekati Leslie. Sementara itu di dalam sel, Frank pun bertanya kepada Brody apakah saluran udara di belakang mesin pengering terhubung dengan sistem saluran air utama. Brody pun merasa bingung kenapa tiba-tiba Frank menanyakan itu.
Lalu Frank menjelaskan tentang surat dari putrinya Lisa yang menjadi pecandu narkoboy dan jantungnya pernah berhenti berdetak 2 kali. Di mana Frank ingin kabur dari penjara untuk segera menemui putri sematawayangnya itu. Karena Frank benar-benar terlihat serius, Brody yang cukup mengetahui seluk-beluk penjara pun mengatakan jika saluran udara di belakang ruang cuci memang tersambung ke sistem saluran air utama. Namun dinding bajanya terlalu keras dan tidak mudah dibobol. Maka dari itu Frank pun terpikir untuk mengajak Lenny ke dalam misi ini. Karena skillnya sebagai perampok yang memang sudah terbiasa membobol pintu ataupun tembok. Mendengar keseriusan Frank, Brody pun mengingatkan, kalaupun mereka berhasil membobol tembok tersebut, cepat atau lambat pasti sipir akan menangkap mereka. Namun Frank tidak menggubrisnya dan masih kekeh akan menjalankan misi kabur dari penjara demi sang putri Lisa, yang akhirnya Brody pun akan membantunya. Telling me our little girl's a junkie. Her heart stopped twice. The air vents in the laundry. Would they connect to a sewer? But the air vents, it'll be capped. Lenny Drake can. I want you to tell me, not take. I can't tell you. Is your mind up? Frank, without me, you'll be lost in a minute. Tak lama kemudian Leslie datang dengan kondisi agak compang-camping dan hidungnya pun berdarah. Setelah itu Frank menemui Lenny yang sedang latihan tinju dan mengatakan jika skill pencurian Lenny bisa berguna untuk misi pelarian yang direncanakan olehnya. Tanpa pikir panjang karena sudah muak dengan kehidupan di penjara, Lenny pun setuju untuk membantu Frank. Suppose I could get you. You walk through walls, Lenny. Film pun kembali ke misi pelarian. Setelah semuanya berhasil turun, dengan skill mencurinya, Lenny berusaha membuka gembok di pintu mesin pengering yang sudah terlihat tua untuk menuju ke saluran udara. Sementara itu terdengar suara sipir di atas yang semakin mendekat, dan untungnya mereka pun berhasil masuk ke dalam mesin tepat sebelum sipir datang. Balik lagi ke waktu flashback, Frank menjelaskan tentang rencana pelariannya melalui saluran air. Jalur yang pertama adalah lewat terowongan menuju ruang cuci. Namun Lenny langsung menolaknya karena sistem kunci pintu yang terlalu sulit untuk dibobol. Sedangkan jalur yang kedua adalah saluran pembuangan air dari kamar mandi yang berada tepat di atas ruang cuci. Arahnya sama dengan jalur pertama, Lur, dan menurut pengamatan Frank hanya ada satu hambatan di jalur tersebut, yaitu tembok bilik pengakuan dosa di kapel yang harus dibobol. Alih-alih berdoa di sana, ternyata waktu itu Frank melihat dinding kayu di belakangnya yang mudah dibuka. Dan bentuk kunci pintu kapel juga sudah dijiplak dengan mainan lilin Play-Doh yang selalu digenggam Frank. Dan jiplakan kunci itu bisa diduplikat oleh Lenny untuk membuka pintu kapel. Selain itu, untuk alat mencongkel dinding bilik pengakuan dosa, Frank menyuruh Lenny untuk memakai salib yang berada di dalam kapel. Gak ada takut-takutnya kualat emang ini orang, Lur. Directly above. And the chapel door. Ever considered confession panels? What about tools? The Lord provides. Ketika salib hilang dan mereka tidak ditemukan di sel masing-masing, pastinya nanti alarm akan segera menyala dan sipir mulai menyebar mencari mereka. Menurut Frank, mereka hanya punya waktu 5 menit sampai penjaga datang dan mereka harus segera masuk ke lubang di bilik pengakuan dosa, melewati saluran pembuangan air kamar mandi, dan tiba di ruang pencucian. Sebenarnya masih ada 2 hambatan lagi, Lur. Pertama adalah gembok mesin pengering yang umurnya sudah tua dan tembok mesin tersebut yang terbuat dari baja. Namun mereka harus tetap bisa membobol baja tersebut yang akan mengarah langsung ke saluran udara. Mendengar penjelasan Frank, Lenny pun yakin bisa mengatasi kedua masalah tersebut. Have you got something that cuts through steel? I go wherever it takes. Esok paginya mereka melanjutkan rapat lagi, dan Brody menjelaskan jika nantinya mereka sudah berada di dalam saluran, tidak boleh ada yang berbicara karena suara akan mudah menggema dan para sipir akan lebih mudah mencari mereka. Sebagai orang yang pernah bekerja di jalur kereta bawah tanah selama 12 tahun, Brody pun menjabarkan keseluruhan jalur yang akan mereka tempuh dari saluran udara di belakang tempat pencucian. Mereka pun akan lanjut ke penampungan air, lalu turun ke bawah menuju saluran pembuangan yang akan bermuara tepat di bawah sungai.
Dari sana mereka akan menemukan tangki penampungan dan barulah mereka bisa sampai di terowongan kereta bawah tanah Inggris, lalu keluar di stasiun Charing Cross. Akan tetapi mereka semua harus tiba di sana sebelum rel dialiri oleh listrik sebesar 630 volt pada jam 5 pagi. Sedangkan mereka kira-kira hanya memiliki waktu 8 jam saja untuk kabur dari awal sampai akhir. Dihitung dari lampu penjara yang dimatikan tepat jam 9 saja. Mendengar itu semua, Lenny pun yakin jika dia bisa mempersiapkan alat-alatnya dalam waktu 3 hari. Seperti duplikat kunci kapel sampai besi pembuka gembok mesin pengering. Dan mereka bertiga pun akhirnya sepakat untuk berangkat 3 hari lagi, yaitu di hari Jumat. Lalu Frank mengatakan kepada Lenny jika dia harus berduel dengan pentolan penjara lainnya, yaitu Tutun, yang ukurannya sangat-sangat raksasa dan salah satu giginya ditempeli ke batu berlian asli. Terserah mau menang atau kalah, asalkan jangan mati, lur. Karena yang terpenting Lenny berhasil mengambil berliannya untuk keperluan peralatan yang akan dibuat. Lalu setelah berlian didapatkan, Lenny pun segera membuat alat untuk membuka tembok baja di belakang mesin pengering pakaian bermodalkan berlian tersebut. Kembali ke masa sekarang, setelah berhasil membuka gembok pintu mesin pengering, Lenny pun terus berusaha membuka tembok baja di dalamnya dengan alat ciptaannya. Kalian tahu alat pembuka kaleng sarden, lur? Nah, kurang lebih kayak gitulah cara kerjanya. Dan berlian itu dijadikan porosnya. Setelah tembok baja berhasil dibuka, mereka pun harus segera memakai masker agar tidak menghirup debu dan kotoran di sepanjang saluran udara. Sesampainya di tempat penampungan air yang memiliki cerobong sangat-sangat besar, saking dalamnya ketika Brody melemparkan kain yang dibakar, dasar cerobong itu tidak terlihat sama sekali, lur. For your information, lur, cerobong ini adalah spillway kayaknya ya, yang biasanya ada di bendungan untuk mengatur volume air. Kalian bisa googling sendirilah lengkapnya ya, lur. Tak lama kemudian hujan pun turun dan mereka semua mulai menuruni tangga perlahan-lahan karena pasti licin banget ya kan. Apalagi Frank juga terluka di perutnya. Kembali ke flashback ketika sedang mengamati saluran pembuangan kamar mandi. Frank pun dihampiri oleh Tony yang sudah mengendus rencana pelarian Frank. Apalagi setelah memperhatikan Frank dan kedua temannya sedang main domino dengan cara yang aneh. Tony pun mulai mengintimidasi dengan mengatakan jika dia akan melapor ke Riza tentang rencana Frank kabur dari penjara. Agar tidak cepu ke kakaknya, Tony membisikkan satu syarat yang harus ditepati oleh Frank esok hari saat bel berbunyi, yaitu menyediakan 0,5 kilogram narkoboy yang hanya bisa didapatkan dari Batista agar rencananya berjalan mulus dan tidak dibocorkan oleh Tony. Mau tidak mau, Frank harus mengajak Batista ke dalam rencana pelariannya yang ditukar dengan imbalan 0,5 kilo narkoboy. You drop something. Whoever gets wind of this is gonna miss you so much. What's he want? Half a key. Half a fucking key. What if I take it out? Is worth something to be. Setelah menuruni cerobong sampai ke permukaan air, mereka harus segera membuka pintu menuju sebuah saluran sebelum air semakin tinggi dan menenggelamkan mereka. Mana pegangan pintu agak macet pula. Untungnya Batista membawa bubuk narkoboynya agar memudahkan gagang pintu untuk berputar. Yang akhirnya balik lagi ke flashback. Saat itu juga Frank menemui Batista di perpustakaan dan membuat kesepakatan. Batista akan memberikan 0,5 kilo narkoboy dan akan diajak ke misi pelariannya Frank. Namun Batista mengatakan meskipun Frank memberikan barang haram tersebut ke Tony, tetap saja dia akan terus mengamati gerak-gerik Frank dan tidak menutup kemungkinan rencana pelarian Frank akan benar-benar gagal. Maka dari itu Batista pun punya ide agar Tony tidak lagi ikut campur
yaitu dia akan membuat narkoboy untuknya dengan dosis yang jauh-jauh lebih tinggi, sehingga Tony akan cepat mati jika mengonsumsinya. Pastinya tidak ada yang sadar jika Batista mengubah kandungannya dan Tony akan dianggap mati karena overdosis. This, like cat, junkies die. Setelah melewati cerobong yang penuh air, mereka seharusnya sudah dekat dengan jalur kereta. Namun ternyata terowongan itu memiliki jalan buntu dengan tembok beton yang sangat tebal dan tidak mungkin dong ditembus dengan alat sederhana mereka, ya kan? Lenny yang emosi pun sempat meninju tembok tersebut dan tak diduga-duga ternyata tembok itu sudah melunak akibat terkena rembesan air. Mereka pun segera menggalinya dan Brody lanjut masuk ke dalamnya untuk membobol sisi di baliknya. Tapi tiba-tiba ya, naasnya Brody tewas terkena runtuhan tanah. Scene pun balik lagi ke flashback. Batista sudah menyelesaikan narkoboy setengah kilonya dan langsung diserahkan ke Frank diam-diam. Setelah lampu penjara dimatikan, Frank pun mengajak Leslie nyebat bareng sambil menceritakan tentang foto Lisa yang diambil saat terakhir kali Frank melihatnya, dan esok hari adalah ultah Lisa yang ke-21. Lalu di keesokan paginya, Leslie pun sangat-sangat terkejut karena tiba-tiba bisa-bisanya Tony sudah berada di atasnya. Najis. Berarti scene di kamar mandi sebelumnya, Lur, bisa dibilang Leslie diperkaos sama Tony, ya kan? Biadab memang nih orang. Saat itu Tony mengajak satu orang yang kita sebut saja Tukiman yang bisa kabur mencari bantuan jika Tony dalam bahaya. Tony pun meminta pesanannya, yaitu setengah kilo narkoboy. Namun Frank meminta jaminan terlebih dahulu agar Tony benar-benar tutup mulut tentang rencana pelarian Frank. Akan tetapi mentang-mentang adiknya Riza, Tony pun gak peduli dengan permintaan Frank dan akhirnya Frank pun menyerahkan narkoba tersebut yang diteruskan ke Tukiman. Namun tiba-tiba Leslie yang sejak awal menahan emosi karena kelakuan bejat Tony pun langsung menghantamnya berkali-kali dengan kursi, Lur. Frank sempat menahannya, namun Leslie terus menyerang secara membabi buta, bahkan sampai menutup kepala Tony dengan bantal agar tidak bisa bernafas. Lalu yang terjadi, Tukiman yang ketakutan pun kabur begitu saja dan langsung mencoba barang haram tersebut di selnya sendirian. Sedangkan Tony di sisa-sisa kesadarannya karena luka yang begitu parah berjalan terhuyung-huyung memanggil Riza sampai akhirnya dia jatuh dari tangga dan tewas. Alarm darurat pun berbunyi. Frank langsung menutup pintu selnya dan menahannya dengan meja, juga membersihkan bekas darah Tony di lantai. Setelah itu Frank hanya bisa terdiam sambil memegangi foto Lisa, karena pastinya insiden tersebut akan membuatnya kesulitan menjalankan misi pelariannya. Setelah berhasil keluar dari terowongan buntu tadi, kini mereka hanya tersisa 4 orang. Frank and the gang pun memasuki bekas stasiun bawah tanah yang sudah puluhan tahun tidak terjamah. Lalu untuk memberikan penghormatan terakhir, mereka berempat pun meninggalkan jasad Brody dan obor apinya di kursi stasiun tersebut. Seolah-olah perjalanan Brody terhenti bersama stasiun yang sudah mati tersebut. Balik lagi ke flashback, Lur. Setelah insiden pembunuhan Tony, Leslie pun ditahan di ruangan khusus, sedangkan Riza menemukan kotak musik ketika membersihkan sel Tony. Lalu dia pun pergi ke kamar Tukiman untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun ternyata, ya betul, Lur, Tukiman sudah dalam keadaan tidak bernyawa karena mengonsumsi narkoboy dosis tinggi buatan Batista. Di lain sisi, Frank dan teman-temannya akan menjalankan misi pelariannya pada esok hari.
So we leave tomorrow. A while since my last confession. He's a dead man with without us, Frank. Which way's more, Frank? Or a ton of feathers? Dari stasiun terbengkalai, sekarang mereka tiba di suatu terowongan yang sangat besar dan berjalan sesuai arah peta yang tadi Lacey lihat di stasiun. Mereka juga hanya punya sisa waktu 1 jam sebelum listrik di rel menyala jam 5 pagi. Sementara Frank semakin kesakitan menahan luka di perut kanannya. Lalu tiba-tiba terdengar suara para sipir dari kejauhan yang sedang mengejar. Mereka semua pun berlari sekencang-kencangnya dan kabur melalui sungai hingga terseret arus. Lenny pun memakai masker gas jadul yang tadi dia temukan untuk tetap bisa bernafas. Karena dari mereka berempat, hanya Lenny lah yang tidak bisa berenang. Found us. Di scene flashback, Riza menemui Frank di selnya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Frank pun menjelaskan insiden tersebut secara runtut tanpa menceritakan soal transaksi narkoboy setengah kilonya dengan Tony. Akan tetapi jelas Riza tidak begitu percaya karena Frank hanya terdiam ketika Tony diserang. Riza yang terus mengintimidasi Frank pun menyuruhnya untuk membawa Lacey ke selnya sebelum lampu penjara dipadamkan untuk membalaskan dendam. They're bringing your boy out tonight. I want him in my cell before close. You don't have much, yet you just subtracted from what's. Alhamdulillahnya mereka berempat berhasil sampai ke tepian. Frank terlihat semakin melemah, bukan hanya karena lukanya, tapi juga karena kesusahan bernafas akibat terbawa arus. Untungnya Frank masih bisa bertahan, dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke arah terowongan rel kereta api. Stay with us, Frank. Balik lagi kita ke flashback. Di hari H rencana pelarian mereka, Frank dan komplotannya mulai menjalankan persiapan tahap akhir sebelum menjalankan misi beberapa jam lagi. Seperti Lenny yang menyelundupkan alat pembuka tembok baja, sampai Brody yang mengisi kaleng berisi bensin dan juga kain-kain untuk nanti menyalakan obor. Alat-alat mereka diterima oleh Batista yang mengambil kain-kain napilur dan diteruskan ke Frank yang OTW ke ruang pencucian. Akan tetapi tiba-tiba Frank dan Batista dipanggil oleh sipir ke ruang kunjungan. Karena ternyata Harry, Batista, Mitra, visiting room. ternyata Lisa sudah meninggal, Lur. Frank pun hanya bisa terdiam memikirkan putrinya yang sudah tiada. Dan itu artinya Frank juga sudah kehilangan alasan untuk rencana pelariannya. Saking terpukulnya ketika Frank dan teman-temannya sudah menjalankan rencana kabur dan tiba di terowongan rel kereta, dia sempat melihat sosok Lisa, persis seperti foto ketika dia masih kecil. Mereka pun segera menuju stasiun Charing Cross. Akan tetapi bisa-bisanya kaki Batista nyangkut di rel dong. Blok. Mereka pun membantu melepaskannya. Namun karena kereta semakin mendekat, Lenny meminta Frank dan Lacey segera pergi dari sana. Lalu yang terjadi? Balik lagi kita ke flashback. Hanya berselang 1 hari, Lacey pun dibebaskan dari ruangan khusus dan kembali ke selnya. Frank mengatakan jika Riza sudah menunggu Lacey di selnya. Namun Frank malah menyuruhnya segera pergi ke kapel untuk melakukan pengakuan dosa. Dan Frank juga menitipkan secari kertas untuk Brody. Lacey pun bertanya kenapa Frank menitipkan kertas itu kepadanya. Dan Frank hanya mengatakan jika Lacey mengingatkannya kepada Lisa, anak sematawayangnya. Go to the chapel, lad, and make your confession. You remind me of someone. Setelah melalui rute yang begitu jauhnya, sayangnya dari mereka berlima hanya 2 orang saja yang berhasil selamat sampai stasiun Charing Cross, yaitu Frank dan Lacey. Mereka berdua terlihat sangat bahagia dan segera mengganti baju yang sudah disiapkan dari penjara. Alih-alih keluar dari stasiun bersama-sama,
Frank pun menyuruh Leslie pergi duluan. Setelah itu Frank menaiki tangga sendirian keluar dari stasiun. Kembali kita ke flashback. Beberapa menit lagi lampu penjara dipadamkan. Batista, Brody, juga Lenny sudah masuk ke dalam kapel dan telah membobol bilik pengakuan dosa. Lalu Lenny segera menghancurkan lantai untuk menuju ke ruang pencucian. Sementara Leslie yang baru sampai kapal sangat-sangat terkejut melihat lubang di bilik pengakuan dosa. Sementara itu Frank pergi ke sel Riza yang sedang menunggu Leslie sesuai perjanjian. Di sana Frank membahas tentang buku yang sudah puluhan kali dia baca, juga mengatakan jika sekarang dirinya telah bebas, seperti putrinya Lisa yang sudah meninggal. Riza pun bingung mendengarnya dan menganggap Frank, ini bapak-bapak ini udah gak waras ini kayaknya nih. Selain itu, Frank pun menjelaskan jika hidup Riza tidak akan ada artinya meskipun dia seorang pemimpin di penjara itu. Karena di luar sana, Riza bukanlah siapa-siapa dan tidak memiliki nama atau wewenang sama sekali. Lalu Frank pun memberikan senjata yang tadinya dimiliki Tony. Riza pun tidak menggubris omongan Frank dan masih bertanya di manakah Leslie berada. Karena Riza ingin membalas dendam. Namun Frank hanya menjawab jika Leslie sudah pergi dari penjara itu. Where is he? Inside, you own this place. Your lover live. I'm free now. Free? You've got an imagination. You tell me where he is. Lacey, he's gone, Marissa. Di saat yang sama ketika sedang menunggu Lenny membobok lantai, Leslie pun datang menyerahkan secari kertas dari Frank yang ternyata itu adalah foto Lisa. Jelas mereka semua pun kaget karena Leslie seharusnya tidak ikut ke dalam rencana pelarian itu. Setelah itu Frank pun beranjak meninggalkan sel. Namun Riza yang sudah emosi tidak membiarkannya begitu saja. Dan yang terjadi, Where's Frank? usut punya usut lur. Setelah mendengar berita kematian putrinya, Frank sengaja datang ke sel Riza dan sudah tahu pasti dirinya akan dibunuh. Yang pastinya sipir akan sibuk menolongnya sehingga Leslie dan teman-temannya bisa mendapatkan tambahan waktu untuk kabur dari penjara. Yang jadi pertanyaannya apa? Jika Frank terluka parah dan tidak ikut kabur, lalu siapa dong yang selama ini kita lihat pergi bersama Leslie dan yang lainnya, ya kan? Betul, selama ini kita hanya melihat halusinasi saja dari Frank yang sedang menemani teman-temannya kabur dari penjara sampai tiba ke stasiun Charing Cross. Maka dari itu luka tusuk Frank sama-sama berada di perut kanannya, yang sebenarnya itu adalah luka tusukan dari Riza. Seperti yang sudah kalian tahu lur, alasan Frank tidak kabur dari penjara karena Lisa sudah meninggal dan dia sudah tidak ada alasan atau tujuan hidup lagi. Maka dari itulah Leslie diselamatkan dan diminta ikut kabur dari penjara karena dia mengingatkan Frank kepada putrinya Lisa. Sungguh-sungguh sangat ironis. Di satu sisi Frank ingin kabur dari penjara untuk menemui putrinya, namun mimpinya kandas karena Lisa sudah meninggal dunia. Sungguh sangat ironis. Di satu sisi Frank ingin kabur dari penjara untuk menemui putrinya, namun mimpinya kandas begitu saja karena Lisa sudah meninggal. Padahal selama 14 tahun Frank mengirim surat untuk putrinya. Akan tetapi dia hanya mendapatkan respon sebanyak 2 kali saja. Yang pertama adalah kabar Lisa yang menjadi pecandu narkoboy hingga jantungnya pernah berhenti 2 kali. Dan yang kedua lur, adalah berita kematian Lisa. Frank! Stay with us. Di saat-saat terakhirnya, Frank berhalusinasi berhasil keluar dari stasiun dan akhirnya bertemu dengan Lisa. Sesuai memori Frank saat terakhir kali bertemu dengan putrinya itu.
Buyar, gimana? Cakep ya film ini ya Lur ya, boleh ya. Apakah Brody, Lacey, Batista, dan Lenny berhasil selamat sampai stasiun? Nah, hanya Pak Sutradara yang tahu Lur, dan terserahlah kalian mau berteori seperti apa. Yang penting ingat Lur, sayangilah keluargamu selagi masih bisa bertemu dan sebelum kabar duka datang kepadamu. Assalamualaikum.